suka gaya-gaya, jadi lengan mayu sing dan kayak segini, ya. Nah, karena biasanya jangan terlalu bergaya, tapi harus semangat, ya. Ya, jadi di antara gegap gempita peringatan Hari Guru Nasional 2025, ada satu suara lembut yang datang dari balik keterbatasan penglihatan. Suara itu milik Natalius Anton Patanan, guru tunanetra dari Sakdan Matalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang sepanjang hidupnya tak pernah berhenti menyalakan cahaya bagi murid-muridnya. Tak bisa melihat wajah siswanya satu persatu, tetapi ia mengenali langkah mereka, intonasi suara mereka, dan semangat yang tumbuh dari kelas kecil di lereng Toraja Utara. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh wartawan Tribun Toraja, rekan Lilianti Aryana Saalino. Silakan laporannya. Ya, selamat siang rekan dan pendengar, saya melaporkan dari Toraja Utara. Memperingati Hari Guru Nasional atau HGN 2025 kemarin, ada satu suara lembut yang datang dari balik keterbatasan penglihatan, adalah Julius Anton Patanan, guru tunanetra dari SMPN 1 Saden, yang sepanjang hidupnya tak pernah berhenti menyalakan cahaya bagi murid-muridnya. Di momentum HGN 2025 kemarin, Anton memilih menyampaikan sesuatu yang telah lama mengganjal hatinya tentang minimnya guru seni di sekolah. Baginya, seni bukan pelajaran tambahan, melainkan ruang untuk menanamkan nilai, sejarah, dan rasa cinta tanah air. Namun, ia mengatakan bahwa jumlah guru seni di tingkat SD dan maupun SMP masih jauh dari ideal. Lebih dalam lagi, Tribuners yang mengatakan bahwa banyak anak sekarang lebih hafal lagu-lagu pop dibandingkan dengan lagu-lagu nasional. Padahal melalui lagu-lagu nasional, nasionalisme siswa bisa tumbuh. Ia pun berharap pemerintah memberi ruang lebih besar bagi lulusan seni yang saat ini banyak menganggur. Menurutnya, mereka adalah aset yang mampu menguatkan kembali pendidikan seni di sekolah. Tribuners, Anton ini sendiri adalah seorang guru tunanetra dengan daya juang yang tinggi, yang sejak kecil ia sudah merantau ke tanah orang sambil menempuh pendidikan. Semenjak ia masuk ke dalam pendidikan, banyak pengalaman dan tantangan yang ia lalui. Sebagai seorang tunanetra dari keluarga yang sederhana, masa sekolahnya tidak selalu mulus mengenai masalah gaya sekolah maupun kebutuhan hidup. Ia menceritakan demi memenuhi gaya dan kebutuhan hidupnya, ia harus bekerja sebagai tukang pijit, tukang buang sampah, dan juga tukang pengangkat galon. Tribuners, jejak pendidikan yang Anton tempuh sendiri dari semenjak ia merantau di Sulawesi, seperti di SMP di Sopeng, SMP Yakti Makassar, hingga SMA Protestan Yapit Makassar. Lalu dirinya dengan semangat yang tinggi, ia masuk ke teologi di STT Inti Makassar dan mengambil hukum di Universitas Indonesia Timur. Lalu perjuangannya belajar tidak sampai di situ, Tribuners. Ia kemudian melanjutkan S2-nya di Institut Agama Kristen Toraja dengan jurusan pendidikan. Tribuners, ada quotes mengatakan bahwa selalu ada jalan untuk orang yang selalu berusaha, dan itu dibuktikan oleh Anton. 17 tahun yang lalu, ia diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengajar di sebuah SD di Kabupaten Bulukumba sebelum melanjutkan S2-nya. Pada tahun 2017, ia kemudian ditempatkan di SMPN 1 Sadan Matalo, sekolah yang sekarang ia tempati untuk menyerahkan inspirasi. Sebagai PNS golongan 4B, Anton menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar. Selepas mengajar, Tribuners, ia pulang ke ladang untuk menjadi petani yang tangguh. Tribuners, saat kami menanyai Anton apa alasan ia menjadi seorang guru, ia mengatakan bahwa pilihan itu lahir dari sesuatu yang sederhana dalam sebuah doa. Suatu hari ia mendengar doa Jenderal Douglas MacArthur untuk anaknya. Doa itu yang memohon agar sang anak tidak dimudahkan hidupnya, agar ia tumbuh kuat dan bijaksana. Doa itulah yang menjadi cahaya kecil di tengah dunia gelapnya Anton. Ya, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Toraja Utara. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan. itu lagu, kan orang suka gaya-gaya, jadi lengan mayu sing dan kayak segini, ya. Nah, karena biasanya jangan terlalu bergaya,
tapi harus semangat, ya. Ya, jadi bangun pemuda-pemudi. Ada dua orang juga. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Mampu mengajarkan juga lagu-lagu nasional, pasti mereka kelelahan untuk mengetahui bahwa karena ini kelas 7 mereka kurang terlatih dengan baik di SD, maka kita akan buktikan. Coba kalian menyanyikan lagu Budi Hati Ibu Pertiwi. Satu, menambah materi dalam prakarya itu dengan mengajarkan lagu-lagu nasional. Karena sekarang ini lagu-lagu nasional sangat Indonesia Merdeka. 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, kalau Indonesia sudah 100 tahun kemerdekaannya, kalian sudah besar itu, sudah bekerja, dan itulah masanya kalian bekerja. Nah, makanya dikatakan masa yang akan datang kewajiban pula. Jadi kalau kamu tidak tahu berbuat apa-apa, itu lagu kan orang suka gaya-gaya, jadi lengan mayu sing kan kayak segini, ya. Nah, karena biasanya jangan terlalu bergaya, tapi harus semangat, ya. Ya, jadi bangun pemuda-pemudi. Ada dua orang juga. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.